Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah mengenai informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Apa itu informasi akuntansi penuh atau full accounting information? Yaitu berkenaan dengan informasi akuntansi penuh yang berhubungan dengan seluruh aset, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Hal tersebut harus disampaikan dalam sebuah informasi dalam hubungannya dengan akuntansi penuh. Artinya, seluruh aset tersebut, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh informasi yang ada tentunya harus dilaporkan oleh perusahaan. Informasi akuntansi penuh ini dapat mencakup seluruh informasi masa lalu maupun informasi di masa yang akan mendatang. Karena apa? Karena seluruh informasi yang berkaitan dengan aset, pendapatan, biaya, dan seluruh komponen yang ada dalam laporan keuangan itu harus diungkapkan secara keseluruhan, baik yang berhubungan dengan masa lalu ataupun yang akan datang. Dalam informasi akuntansi penuh juga mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan aset. Ini tentunya untuk kepentingan pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan. Dalam informasi akuntansi penuh juga menyajikan informasi yang berhubungan dengan total biaya, total pendapatan, dan total aset pada masa yang telah lalu. Biasanya hal ini disajikan dalam laporan keuangan perusahaan berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Selain itu, informasi akuntansi penuh dapat juga digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa yang lalu. Informasi ini disajikan untuk kepentingan yang tentunya isinya sama, yaitu berhubungan dengan total biaya, total pendapatan, dan total aset. Dalam hal ini maka dapat kita simpulkan bahwa informasi akuntansi penuh atau full accounting information ini mencakup seluruh informasi yang berkenaan dengan seluruh pendapatan, seluruh biaya, dan seluruh aset yang ada di masa lalu dan yang akan diproyeksikan untuk masa yang akan datang dan harus diungkapkan oleh perusahaan. Berkenaan dengan informasi akuntansi penuh yang berhubungan dengan perhitungan biaya penuh untuk produk, ada 3 metode yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah full costing, yang kedua variable costing, dan yang ketiga adalah activity based costing. Yang berhubungan dengan full costing atau penentuan biaya pokok penuh ini memperlakukan semua biaya produksi sebagai biaya produk. Hal ini tidak membedakan baik itu biaya variabel ataukah biaya tetap. Semua komponen biaya tersebut diperhitungkan
dalam penentuan biaya produk. Sedangkan untuk variable costing, ini merupakan salah satu metode dalam penentuan cost produk yang berbeda dengan full costing. Perbedaannya terletak dalam hal perilaku biaya, di mana dalam variable costing ini yang dipergunakan dalam perhitungannya adalah biaya variabel. Sedangkan biaya tetapnya dibedakan dari biaya variabel tersebut. Karena apa? Karena dengan penggunaan metode variable costing, maka kita akan mengetahui komponen biaya mana yang bergerak. Sedangkan biaya fixnya atau biaya tetapnya yang tidak bergerak itu dapat ditentukan dan dapat melakukan efisiensi pada biaya variable costing tersebut karena bergerak berdasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan. Perkembangan berikutnya yang ketiga yaitu berhubungan dengan activity based costing. Kalau dulu kita melihat atau mempelajari berkenaan dengan perhitungan biaya ini hanya ada pada full costing dan variable costing, tapi saat ini juga ada juga perhitungan dengan ABC costing atau activity based costing, yaitu metode penentuan kos pabrik atau produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi produk secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Perhitungan menggunakan activity based costing ini tentunya ditentukan atau diperhitungkan dari aktivitas kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, perhitungannya dikelompokkan berdasarkan pada aktivitas yang ada. Untuk bahasan mengenai activities based costing akan ada pada materi pada pertemuan yang lainnya, sehingga kita akan lebih memahami mengenai activity based costing. Ini merupakan bagian logika berpikir berkenaan dengan biaya penuh menggunakan metode full costing atau menggunakan pendekatan full costing, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Baik overhead pabrik tersebut itu merupakan variabel ataupun tetap, itu semuanya diabaikan. Artinya seluruhnya diperhitungkan sehingga menjadi yang namanya full production cost dengan menggunakan pendekatan full costing. Tidak membedakan sama sekali mengenai biaya tersebut itu biaya variabel ataupun biaya tetap. Secara keseluruhan, komponen biaya tersebut itu dijadikan satu. Selanjutnya ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Sehingga komponen tersebut itu seluruhnya menjadi full costing. Sedangkan bagian logika berpikir berkenaan dengan biaya penuh dengan pendekatan variable costing, yaitu biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap dibuat pengelompokan tersendiri bergantung pada apakah biaya tersebut itu merupakan biaya tetap atau biaya variabel. Sehingga ketemu biaya production cost-nya yang menggunakan
pendekatan variabel costing itu dikelompokkan mana komponen biaya variabel dan mana komponen biaya tetapnya. Karena bahan baku biaya tenaga kerja langsung itu adalah komponen variabel, maka dijadikan satu dengan biaya overhead variabel. Dan selanjutnya ditambahkan dengan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran yang sifatnya juga variabel. Selanjutnya ditambahkan dengan biaya overhead, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang sifatnya tetap. Sehingga secara keseluruhan perhitungan biayanya secara kumulatif itu adalah sama, tapi pendekatannya yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan variabel costing. Dari pendekatan ini, kita akan mengetahui mana yang merupakan biaya variabel dan mana yang merupakan biaya tetap. Kegunaannya adalah dengan mengetahui mana biaya variabel dan biaya mana tetap, kita akan lebih mudah untuk memetakan efisiensi biaya pada setiap operasional perusahaan. Ini salah satu contoh dalam sajian laporan keuangan yang sifatnya adalah menggunakan pendekatan full costing, di mana pendapatan penjualan penuh itu sebesar Rp12.500.000 yang terdiri dari penjualan kepada pihak luar sebesar 10 juta dan penjualan antar divisi sebesar Rp2.500.000. Sedangkan komponen biaya yaitu terdiri dari biaya produksi sebesar 5 juta rupiah, biaya administrasi dan umum sebesar 1 juta rupiah, biaya pemasaran sebesar 2.500.000 rupiah. Ini komponen biaya langsung yang terjadi antar divisi. Sedangkan ada alokasi biaya kantor pusat yaitu sebesar 1 juta rupiah sehingga total biaya secara keseluruhan yaitu sebesar 9.500.000 rupiah. Maka dari paparan ini dapat kita ketahui laba bersih divisi adalah sebesar 3 juta rupiah. Dari paparan data tersebut terlihat bahwa dengan pendekatan full costing, kita tidak membedakan antara komponen biaya variabel dan komponen biaya tetap. Semuanya disajikan berdasarkan pada kelompok biaya itu sendiri. Tidak dibedakan berdasarkan biaya tetap ataupun biaya variabel. Berbeda halnya dengan informasi akuntansi penuh menggunakan pendekatan variabel costing, di mana dalam pendekatan variabel costing ini maka sajian data yang harus disampaikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berkenaan dengan biaya variabel dan biaya tetap. Dalam hal ini, seluruh komponen biaya variabel itu harus dikelompokkan dan biaya tetap juga harus dikelompokkan mana saja yang merupakan biaya tetap. Dari paparan ini dapat kita pahami bahwa penjualan pendapatannya itu sama yaitu sebesar Rp12.500.000 yang terdiri dari pendapatan penjualan kepada pihak luar sebesar 10 juta rupiah dan pendapatan penjualan antar divisi sebesar 2.500.000 rupiah. Untuk biayanya secara keseluruhan juga sama, yaitu sebesar 9.500.000 rupiah. Namun perbedaannya terletak pada
kelompok biayanya yang terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel terlihat di sana adalah terdiri dari biaya produksi variabel sebesar 4 juta rupiah, biaya administrasi dan umum variabel sebesar 500.000 rupiah, dan biaya pemasaran variabel sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga total biaya variabel sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya tetapnya itu sebesar 3.500.000 rupiah yang terdiri dari biaya tetap produksi sebesar 1 juta rupiah, biaya administrasi dan umum tetap sebesar 500.000 rupiah, biaya pemasaran tetap sebesar 1 juta rupiah, dan alokasi biaya kantor pusat sebesar 1 juta rupiah. Total baik biaya variabel ataupun biaya tetap yaitu sebesar 9.500.000 rupiah. Sehingga laba bersih divisi sama nilainya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ingat, antara pendekatan full costing atau pendekatan variable costing itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan ataupun laba bersih yang disajikan. Tapi perbedaannya terlihat pada komponen biayanya, di mana kalau menggunakan pendekatan variable costing akan terbagi menjadi kelompok biaya variabel dan biaya tetap. Dengan pendekatan variabel costing ini membedakan mana biaya variabel dan mana biaya tetap. Tapi kalau pendekatan menggunakan full costing itu tidak membedakan dua komponen biaya tersebut. Sebenarnya apa yang menjadi manfaat bagi kita dalam mempelajari informasi akuntansi penuh ini? Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari informasi akuntansi penuh ini. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pelaporan keuangan, di mana dalam pelaporan keuangan ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada internal, terutama manajemen puncak perusahaan. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar itu terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi. Biasanya menggunakan laporan keuangan dengan prinsip yang disajikan dalam standar akuntansi keuangan. Sedangkan pelaporan keuangan yang ditujukan ke manajemen, terutama manajemen puncak, ini tidak selalu terikat dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga dalam hal ini perlu adanya akuntansi manajemen yang memberikan informasi mengenai akuntansi, baik akuntansi secara penuh. Manfaat berikutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan analisis kemampuan menghasilkan laba atau probability analysis. Dalam hal ini, perusahaan tentunya yang menghasilkan berbagai macam produk, manajemen dalam hal ini memerlukan informasi akuntansi penuh untuk memungkinkan manajemen melakukan analisis kemampuan setiap produk dalam menghasilkan laba. Mana dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, sehingga produk-produk yang menghasilkan laba tersebut tentunya akan menjadi prioritas bagi perusahaan untuk
untuk dipasarkan. Sedangkan produk yang notabene-nya masih belum memberikan keuntungan bagi perusahaan, perlu dilakukan evaluasi. Manfaat berikutnya yaitu berkenaan dengan penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Apa itu penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak? Yaitu yang berhubungan dengan kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak penjual setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya tersebut. Artinya, perusahaan atau produsen telah menghitung seluruh komponen biayanya dan menambahkan margin pada komponen biaya tersebut yang selanjutnya menjadi harga jual yang disepakati antara pihak produsen dengan mitra kontrak tersebut. Manfaat berikutnya yaitu penentuan harga jual normal. Dalam penentuan harga jual normal ini, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutup biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Jika pendapatan full costing digunakan dalam penentuan harga pokok produksi, harga jual produk tentunya harus menutupi seluruh komponen biaya penuh tersebut. Biaya penuh tersebut merupakan jumlah biaya produksi dan biaya non-produksi yang terdiri dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, ditambah dengan laba yang wajar, yang tentunya jika penggunaan variabel costing digunakan dalam penentuan harga pokok produksi, harga jual produk harus dapat menutup taksiran biaya penuh yang merupakan jumlah biaya variabel yang akan dikeluarkan ditambah dengan laba wajar. Maksud dari penentuan harga jual normal tersebut, seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan pendekatan full costing atau variable costing, seluruhnya harus dapat ditutupi. Dan hal tersebut juga harus ditambahkan dengan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Berikutnya yang berhubungan dengan manfaat informasi akuntansi penuh yaitu penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas, contohnya seperti listrik, air, telepon, pos, dan yang lainnya, hal tersebut itu telah diatur oleh peraturan pemerintah. Maka harga jual produk dan jasa tersebut tentunya ditentukan berdasarkan biaya penuh di masa yang akan ditambah dengan laba yang diharapkan berdasarkan pada perhitungan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah tersebut. Manfaat berikutnya yaitu penyusunan program. Dalam penyusunan program ini tentunya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut. Program ini merupakan kegiatan produk yang telah diputuskan oleh perusahaan untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai pelaksanaan strateginya.
sehingga butuh penyusunan program, salah satunya dengan membutuhkan informasi akuntansi penuh. Yang terakhir, yang berkaitan dengan manfaat informasi akuntansi penuh ini merupakan jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Karena dengan adanya informasi akuntansi penuh tersebut, kita akan mengetahui nilai atau jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Itu 7 manfaat dengan diperolehnya informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Untuk dapat diketahui bahwa dengan adanya biaya penuh yang telah dikeluarkan perusahaan yang dilaporkan kepada manajemen, tentunya dalam hal ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen. Yang pertama adalah untuk melakukan evaluasi mengenai konsumsi sumber daya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu tersebut. Evaluasi tersebut tentunya terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya, membandingkan antara perencanaan dengan aplikasinya. Yang kedua, yaitu penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam hal ini membandingkan mengenai efisiensi produk yang dihasilkan atau efisiensi dalam proses produksi dengan efisiensi produksi yang dilakukan oleh produsen lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan harga jual yang dikeluarkan oleh produsen yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentunya dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan apakah untuk membeli atau membuat sendiri. Tentunya hal ini berhubungan dengan penghematan biaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Bila membeli lebih hemat, maka keputusan membeli itu yang akan dilakukan. Tapi kalau membuat sendiri itu lebih hemat, tentunya keputusan untuk membuat sendiri itu yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semua hal tersebut itu dapat diperoleh dari informasi akuntansi penuh. Berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam penetapan harga jual dalam kondisi normal tentunya memerlukan informasi total biaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai jumlah minimum harga jual yang dapat diterima oleh perusahaan. Hal ini perlu sekali karena berkaitan dengan biaya produksi yang ditargetkan untuk diketahui terlebih dahulu berapa harga jual minimum yang dapat diterima oleh perusahaan. Berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu biaya tidak selalu menentukan terhadap harga jual. Karena harga jual suatu produk seringkali sudah ditetapkan oleh pasar yang merupakan interaksi antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Maka
ketika kita memperhatikan hal ini bahwa harga jual telah ditetapkan oleh pasar, hal yang perlu kita lakukan adalah kalau kita memproduksi sendiri, kita harus menentukan biayanya dengan target costing. Artinya, biaya produksi harus sudah ditentukan. Harga jual misal ditetapkan pada nilai tertentu, dikurangi dengan keuntungan yang diharapkan, maka sisanya itu merupakan komponen biaya yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mau tidak mau, biaya tersebut itu harus ditekan pada nilai tersebut. Yang berikutnya yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan informasi total biaya, memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai dapat tidaknya perusahaan yang bersangkutan memasuki pasar dengan harga jual yang sudah terbentuk di pasar tersebut. Total biaya ini memberikan informasi mengenai harga jual minimum yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dalam kondisi yang normal. Artinya, ketika kita sudah mengetahui berkenaan dengan full costing, maka kita akan melihat apakah biaya tersebut setelah ditambahkan dengan margin yang diharapkan oleh perusahaan masih dapat memenuhi harga yang kompetitif di pasaran. Kalau misalnya harga tersebut masih kompetitif di pasaran, maka dapat dilepas ke pasar. Tapi kalau misalnya harga tersebut tidak kompetitif, artinya kalah dengan pasar yang ada, harga di pasaran yang ada, maka kita harus melakukan evaluasi, terutama melakukan efisiensi dalam proses produksi, atau kita melempar produk tersebut ke segmen pasar yang berbeda. Tentunya setiap pilihan memiliki resiko masing-masing. Sebagai contoh ilustrasi dalam penggunaan informasi akuntansi penuh yang dipergunakan dalam penentuan harga jual, ini ada contoh di mana PT Coca-Cola Bottling Indonesia di Medan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri berbagai jenis minuman ringan dengan berbagai merek, di mana penentuan biaya produksi dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan sebelum kegiatan proses produksi berlangsung. Untuk memperoleh laba, pihak manajemen ini harus mampu menentukan harga jual yang baik, karena apabila perusahaan tidak mampu menentukan harga jual yang baik, maka perusahaan mungkin akan mengalami kerugian sebagai akibat harga yang terlalu rendah atau sebaliknya mengakibatkan barang itu mahal dan tidak diterima di pasaran. Pada paparan data tersebut dapat kita lihat perbandingan antara biaya produksi, biaya operasi, margin, dan harga jual yang terjadi pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia Medan di tahun 2007 sampai tahun 2010. Di mana pada tahun 2007 biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik disajikan dalam angka biaya bahan baku sebesar 14.686, biaya tenaga kerja langsung sebesar 7.897, biaya overhead sebesar 2.075. Nah,
Ada biaya lain yaitu berhubungan dengan biaya operasi. Biaya operasi ini biasanya berkenaan dengan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran sebesar 1.481. Margin yang diharapkan itu sebesar 2.651. Sehingga harga jual yang ditetapkan yaitu sebesar 28.790. Untuk harga jual dan margin ini dapat ditetapkan terlebih dahulu mana yang paling penting sebagai pengambilan keputusan. Misal, dalam hal ini margin yang ditetapkan terlebih dahulu, maka harga jual yang ditetapkan terakhir. Dari data ini kalau misalnya margin yang ditetapkan terlebih dahulu, maka biaya produksi ditambah dengan biaya operasi, selanjutnya ditambah dengan margin, ketemulah dengan harga jual. Tapi kalau harga jual yang ditetapkan terlebih dahulu, marginnya yang terakhir, maka harga jual dikurangi dengan biaya produksi dan biaya operasi, sehingga ketemu nilai margin yang diharapkan. Begitu juga untuk tahun 2008, 2009, dan 2010, di mana biaya produksi terbagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ditetapkan juga di sana biaya operasi pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Sedangkan untuk ketentuan margin dan harga jual sama. Apakah harga jual yang ditetapkan terlebih dahulu atau margin yang ditetapkan terlebih dahulu? Hal tersebut tentunya menjadi kewenangan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Bila mana kita membandingkan semua komponen biaya yang ada pada data tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010, harga jual setiap tahun meningkat. Peningkatan terkait dengan harga jual tersebut itu diakibatkan oleh peningkatan biaya produksi yang semakin tahun itu semakin meningkat. Biaya operasi juga setiap tahunnya meningkat, sehingga keuntungan yang diharapkan itu juga semakin meningkat. Kenapa? Karena bisa jadi margin yang ditetapkan ini merupakan prosentase tertentu dari biaya produksi dan biaya operasi. Maka hal ini tentunya berdampak pada harga jual setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2007 sebesar 28.790 dan di tahun 2010 menjadi 33.820. Tentunya hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan berdasarkan pada sajian dari informasi akuntansi penuh yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Berikut ini breakdown mengenai perhitungan harga jual untuk tahun 2007, yaitu yang terdiri dari biaya produksi, di mana biaya produksi tersebut terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Seluruh komponen biaya produksi tersebut itu ditambahkan, yaitu 14.686 ditambah 7.897 ditambah 2.075, sehingga ketemu biaya produksinya adalah sebesar 24.658. Ada biaya operasi
sebesar 1.481 sebagaimana tadi dipaparkan dalam tabel. Dan ini kita menentukan marginnya, di mana untuk menentukan margin yaitu net sales per case-nya atau harga jual yang ditetapkan dikurangi dengan total cost of sale-nya, di mana total cost of sale ini terdiri dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasi. Maka kalau kita menentukan harga jualnya sebesar 28.790 dikurangi dengan 26.139, di mana 26.139 ini terdiri dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasi. Ketemulah margin yang diharapkan 2.651. Kalau posisinya terbalik atau katakanlah yang ditetapkan terlebih dahulu adalah harga jualnya, maka perhitungan marginnya sebagaimana tersebut. Tetapi kalau marginnya telah ditetapkan, maka rumusan dalam menentukan harga jual yaitu biaya produksi total ditambah dengan margin atau laba yang diharapkan ditambah dengan biaya operasi. Ketemulah biaya produksi sebesar 24.658 ditambah dengan margin yang diharapkan sebesar 2.651 ditambah dengan biaya operasi, maka harga jual yang ditetapkan adalah sebesar 28.790. Begitu juga untuk perhitungan harga jual di tahun 2008, pada prinsipnya sama, yaitu biaya produksi diperhitungkan terlebih dahulu dengan menambahkan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya overhead pabrik. Ketemu 25.586 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 15.273 ditambah dengan biaya tenaga kerja sebesar 8.177 ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar 2.136. Biaya operasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.851. Maka untuk perhitungan margin dan harga jualnya kembali lagi tergantung mana yang ditetapkan terlebih dahulu. Kalau untuk menetapkan margin, maka harga jual harus ditetapkan terlebih dahulu. Harga jual yang ditetapkan yaitu sebesar Rp30.230 dikurangi dengan total cost of sales yaitu sebesar 27.437 yang merupakan komponen dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasi. Maka ketemu margin sebesar 2.793. Namun bila mana dalam penentuan harga jual yang ditetapkan terakhir, maka dalam hal ini harus menetapkan margin terlebih dahulu. Nah, margin yang ditetapkan yaitu sebesar 2.793. Dalam hal ini, maka untuk menentukan harga jualnya yaitu biaya produksi total ditambah dengan margin atau laba yang diharapkan ditambah dengan biaya operasi. Ketemunya yaitu sebesar Rp30.230. Untuk tahun 2009 perhitungannya juga sama, yaitu kita menentukan biaya produksi terlebih dahulu, di mana biaya produksi ini rumusannya adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku sebesar 16.186 ditambah dengan biaya tenaga kerja sebesar 8.549 ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar 2.191.
Total biaya produksi sebesar 26.926. Sedangkan biaya operasi telah ditetapkan sebesar 1.977. Maka untuk perhitungan margin dan harga jual ini harus ditetapkan mana yang terlebih dahulu, sebagaimana kasuistis pada tahun 2007 dan 2008. Seumpama kita akan menetapkan margin, maka harga jual harus ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, harga jual ditetapkan sebesar 32.000. Nah, net sales tersebut atau harga jual tersebut dikurangi dengan total cost of sales sebesar 28.903 yang terdiri dari biaya produksi sebesar 26.926 ditambah dengan biaya operasi sebesar 1.977. Ketemu marginnya adalah sebesar 3.097. Sedangkan kalau kita mau menentukan harga jualnya, maka margin harus ditetapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh misalnya margin yang telah ditetapkan itu sebesar 3.097. Maka untuk menghitung harga jual, biaya produksi total ditambah dengan margin atau laba yang diharapkan ditambah dengan biaya operasi. Ketemu 26.926 ditambah 3.097 ditambah 1.977, harga jual yang ditetapkan yaitu sebesar 32.000. Terakhir yaitu dalam perhitungan harga jual di tahun 2010 pada prinsipnya sama, yaitu dengan tahun 2007, 2008, dan 2009. Persamanya di mana kita harus menetapkan terlebih dahulu biaya produksinya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku sebesar 17.319 ditambah dengan biaya tenaga kerja sebesar 8.968 ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar 2.279, maka ketemulah biaya produksi sebesar 28.566. Sedangkan biaya operasi telah ditetapkan sebesar 2054. Untuk menentukan margin ataupun harga jual, maka salah satu harus ditetapkan terlebih dahulu. Mana yang harus didahulukan, baik margin ataupun harga jual, tergantung pada kebijakan perusahaan. Seumpama ketika kita akan menentukan marginnya, maka harga jual harus ditetapkan terlebih dahulu. Contoh misalnya dalam hal ini, harga jual sudah ditetapkan yaitu sebesar 33.820, maka dalam menentukan margin, tinggal net sales-nya dikurangi dengan total cost of sales. Harga jual 33.820 dikurangi dengan 30.620. Nah, 30.620 ini terdiri dari mana? Terdiri dari biaya produksi ditambah dengan biaya operasi. Biaya produksinya sebesar 28.566 ditambah dengan biaya operasi sebesar 2054. Ketemu marginnya adalah 3.200. Sedangkan untuk menentukan harga jual harus ditetapkan terlebih dahulu marginnya. Contoh di sini misalnya marginnya adalah sebesar 3.200. Rumusnya untuk menentukan harga jual, biaya produksi total ditambah dengan margin laba ditambah dengan biaya operasi. Ketemulah 28.566 ditambah dengan 3.200 ditambah dengan 2054 sehingga harga jualnya ketemu sebesar Rp33.820. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.